Ya pemirsa, berikut adalah 4 informasi terpopuler dari situs cnnindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pengusaha tak hanya disibukkan dengan lonjakan permintaan dan operasional bisnis, tapi ada satu hal lain yang kerap muncul, yakni kedatangan para kelompok organisasi masyarakat atau ormas yang meminta tunjangan Hari Raya. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, DMSI Sahat Sinaga mengungkapkan, aksi preman ormas sudah keterlaluan. Bahkan salah satu ormas terkenal di Indonesia pun melakukan penyegelan pabrik kelapa sawit. Tak dikasih THR, para ormas menjarah sawit di perkebunan. Sahat menyebut kejadian ini marak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau. Sahat pun kesal bukan main saat tindakan ormas tersebut dan menyebut ormas semakin meresahkan industri di Indonesia. Dia meminta Pemda bersikap tegas dan melindungi para pelaku industri. Jangan sampai hal seperti ini terus terjadi terus-menerus yang bikin pelaku industri resah dan tidak nyaman berbisnis di Indonesia. Berita terpopuler berikutnya masih dari dalam negeri, di mana jelang Lebaran yang tinggal hitungan pekan, suasana pasar Tanah Abang tak lagi seramai masa kejayaannya. Sejumlah toko pada pasar Tanah Abang yang masih beroperasi sepi pengunjung. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia pada Kamis 20 Maret 2025, toko yang masih beroperasi sepi pengunjung. Hanya beberapa orang terlihat memilih pakaian dan juga para pedagang pun berlomba menarik perhatian dengan diskon besar hingga promo beli banyak dapat gratis. Namun tren belanja kini mulai bergeser ke ranah digital. Sejumlah pedagang juga tampak terlihat tertidur saat menjaga tokonya. Di sisi lain, terlihat beberapa pedagang memanfaatkan live streaming di media sosial untuk menjajakan dagangan, meski toko fisik mereka terlihat lenggang. Pada lantai lain, jumlah pegawai justru lebih banyak daripada pembeli. Salah satu pedagang pasar Tanah Abang, Losha, mengungkapkan, dibanding tahun-tahun sebelumnya aktivitas sangat sepi, tidak ada lonjakan signifikan. Bahkan menurutnya, penurunan omset bisa mencapai 50% dibandingkan musim Lebaran sebelumnya. Ya, Nvidia dan startup xAI milik Elon Musk bergabung dalam konsorsium yang dibackingi Microsoft, pendanaan investasi MGX, dan BlackRock untuk mengekspansi infrastruktur teknologi kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Upaya ini bertujuan mendorong AS untuk mempertahankan posisi di tengah kompetisi untuk mendominasi AI di skala global, dikutip dari Reuters pada Kamis 20 Maret 2025. Konsorsium ini sejatinya sudah dibentuk sejak tahun lalu dengan target investasi awal lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 494 triliun rupiah untuk proyek-proyek terkait AI. Salah satu upaya terbesarnya adalah mendanai data center dan fasilitas energi yang dibutuhkan untuk menyokong aplikasi AI seperti ChatGPT milik OpenAI. Bergabungnya Nvidia dan xAI milik Musk terjadi 2 bulan pasca Presiden AS Donald Trump mengumumkan Stargate. Inisiatif infrastruktur AI swasta tersebut dibackingi SoftBank Group, OpenAI, dan Oracle dengan target pendanaan hingga 500 miliar dolar atau 8.233 triliun rupiah. Ya pemirsa, kehebohan terjadi di Turki. Bahkan kudeta disebut menyeret nama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Hal ini terkait penahanan wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Pesaing utama dari Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut ditahan atas tuduhan korupsi dan membantu kelompok teroris dalam apa yang disebut oleh partainya kudeta terhadap presiden berikutnya. İmamoğlu sendiri juga adalah sosok populer yang menjabat 2 periode sebagai pemimpin Istanbul. Tindakan hukum terhadapnya kali ini adalah puncak dari semua tindakan keras pemerintah selama berbulan-bulan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap oposisi. Hal ini dianggap pendukung İmamoğlu sebagai upaya yang dipolitisasi rezim. Ini untuk merusak prospek elektoral mereka dan membungkam perbedaan pendapat. İmamoğlu sendiri mengungguli Erdogan dalam beberapa jajak pendapat. Ia diketahui akan dicalonkan sebagai kandidat presiden resmi dari Partai Rakyat Republik atau CHP dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Menteri Kehakiman Yilmaz Tung memperkirakan agar tidak mengaitkan Erdogan dengan penahanan İmamoğlu atau proses hukum lainnya. Penahanan İmamoğlu membuat mata uang lira Turki anjlok ke
12% ke titik terendah sepanjang masa.